Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 5 April 2022 dalam pekan kelima Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertumuwarni, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah
kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya ialah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah Ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku,
Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya dengan hati, bukan dengan kata-kata. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa ia beriman kepada Allah. Dan itu sudah cukup sebagai bukti dia adalah seorang Kristen. Setiap minggu dia pergi ke gereja. Dan jika ada halangan untuk datang ke gereja, maka dia akan menggandakan kolektenya di minggu berikutnya. Sebagai tebusan atas ketidakhadirannya pada minggu sebelumnya. Saya miris mendengarnya. Allah kok nampak seperti penagih hutang saja. Seperti orang-orang Yahudi, mereka pun beriman kepada Allah, namun mereka tidak percaya pada utusan Allah, yaitu Yesus sendiri. Meskipun kedatangan Yesus telah dinubuatkan para nabi dan tertulis dalam kitab suci. Bahkan, Yesus sendiri menjelaskan bahwa dia datang sebagai utusan Allah bukan atas kehendaknya sendiri. Mereka menolak Yesus yang membawa berita kebenaran dari Allah, sebab yang mereka harapkan adalah kebenaran sesuai keinginan mereka. Kedegilan hati telah membutakan iman mereka sendiri, seolah rasa memiliki Allah sudah cukup sebagai bukti iman mereka. Padahal, perbuatan dan tindakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka lebih suka kehidupan mereka diarahkan oleh si jahat dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, serta menolak arahan dari Yesus sebagai utusan Allah yang akan memberi hidup bagi mereka. Bagi mereka, perkataan-perkataan Yesus sulit dipahami. Bahkan, para murid-muridnya yang tinggal bersama-sama dengan dia belum bisa memahaminya saat itu. Apalagi oleh musuh-musuh Yesus yang hanya memiliki niat untuk melenyapkannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi peringatan kepada orang-orang Yahudi. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Percaya yang dimaksud Yesus di sini adalah percaya dari lubuk hati yang terdalam. Sebab jika rasa percaya yang sungguh-sungguh muncul dari hati, pastinya seseorang akan berusaha menyenangkan dan membahagiakan serta merindukan orang yang dipercayainya dan mencontoh tindakan maupun perbuatannya, bahkan melakukan segala perintah-perintah dan perkataannya. Memang, saat itu perkataan maupun peringatan Yesus ini membuat banyak orang Yahudi percaya meski mereka tidak paham. Namun, Yesus tahu nanti iman mereka pun akan goyah ketika melihat dia ditangkap dan disiksa, sampai mereka melihat Yesus ditinggikan di atas salib. Saat itulah mereka percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudari-saudara, jika saat itu perkataan-perkataan Yesus sulit dipahami, tentunya tidak bagi kita untuk memahaminya saat ini. Sebab bukan hanya kata-katanya saja, melainkan kita sudah tahu peristiwa sejarah penyaliban Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun demikian, peringatan Yesus, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, masih berlaku sampai saat ini bagi kita semua. Sebentar lagi,
kita akan segera memasuki pekan suci. Kita akan memperingati peristiwa penyaliban Yesus. Sebagai orang yang percaya, sudahkah kita mempersiapkan hati dan budi kita? Masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kemuliaan Tuhan dengan ambil bagian dalam sakramen tobat yang saat ini sedang berlangsung. Semoga kita mau memanfaatkannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sarana pertobatan yang Kau sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya, dengan menyesali dan bertobat atas segala dosa-dosa kami. Serta kami mohon rahmat pengampunan dari-Mu. Tambahkanlah juga iman percaya kami akan Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.